kita sama-sama dengarkan sabda firman Tuhan Yesus di Time for Bible. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, Oma Opa, Cece Koko, Mami Papi, kakak adik, ya, semua yang menyaksikan ini, firman Tuhan akan datang kepada kita, khususnya saudara yang sedang lemah, yang sedang sakit, yang sedang susah, yang juga dalam pergumulan keuangan. Firman Tuhan ini datang untuk menguatkan dan memberikan Bapak Ibu sekalian jalan keluar. Ya, Tuhan Yesus itu baik, Tuhan Yesus ini benar, Tuhan Yesus sudah mengangkat hidupku sesuai janjinya. Tuhan Yesus sudah sembuhkan saya seperti firman-Nya nyata. Dan hari ini Tuhan Yesus mau sampaikan kepada kita lewat firman-Nya, jangan takut, engkau tidak ditinggalkan dan engkau tidak dibiarkan menjadi yatim piatu. Mungkin tahu saudara, ada yang kayak Pastor Randy udah yatim, ya. Tetapi firman ini datang dan berkata tidak akan ditinggalkan sebagai yatim piatu. Tuhan menyertai saya, dan benar sampai hari ini sekalipun saya sudah yatim, tetapi Tuhan menyertai saya, bukan kuat, bukan gagahku. Dan hari ini saya mau sampaikan kepada saudara sekalian, kalaupun engkau merasa sendirian, merasa alone, engkau tidak ditinggalkan. Tuhan memberikan engkau pendampingan. Ya, firman Tuhan mari kita lihat bersama-sama di Injil Yohanes pasal 14 ayat 18. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-18. Puji syukur, puji Tuhan. Harap suaranya jelas dan signalnya lancar-lancar wae. Baik, Pastor bacakan ya. Firman Tuhan Yesus ada tertulis, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku, kata Tuhan Yesus, akan datang kembali kepadamu. Tuhan akan menemani kita, baik melewati air, melewati darat, melewati udara. Tuhan menemani kita. Seperti kesaksian Pastor tadi, bagaimana di udara secara manusia kita tentu waktu goncangan kuat itu seperti turbulens yang hebat. Kita secara manusia pasti harus cemas, tapi Tuhan berkata, aku menemani engkau. Jikalau Tuhan yang berkata, aku menemani engkau, aku berjalan di depanmu, maka kita harus percaya dan kita tidak boleh takut. Bagi Bapak Ibu sekalian, keluarga-keluarga yang hari ini usaha, pekerjaan, yang sedang mengalami kekeringan, yang mengalami kekosongan, yang mengalami kesulitan, Tuhan tidak meninggalkan engkau. Mungkin orang banyak meninggalkan engkau diejek-ejek, ya, engkau difitnah, engkau direndahkan. Tuhan tidak meninggalkan kita. Ketika rame-rame, Tuhan tidak tinggalkan. Tuhan tidak tinggalkan. Tuhan tidak tinggalkan. Termasuk saudara yang sedang sakit, Tuhan tidak tinggalkan. Air matamu, doa-doamu, Tuhan dengar, Tuhan hapus air matamu. Coba saudara bayangkan, kalau saudara tekun berdoa sama Tuhan, dengan tidak jemu-jemu, masakan Tuhan tidak menjawab, maka tetaplah berdoa, setialah berdoa, jangan jemu-jemu berdoa. Saudara yang sedang dalam pergumulan keuangan, ya, saudara, saya ajak melihat satu ayat dalam kitab Mazmur. Mazmur 107 ayat yang ke-35. Puji syukur, ya. Ayat-ayat ini senang banget karena seperti Tuhan sedang bicara pribadi kepada saya dan saya share kepada saudara. Mazmur 107 ayat yang ke-35. Puji Tuhan. Iya, sebentar Pastor akan bantu mendoakan saudara-saudara, termasuk kesembuhan, termasuk juga yang sedang sedih, termasuk juga masalah keluarga, ekonomi. Sebentar kita akan berdoa dan percaya banget deh. Percaya deh, ada penguatan. Karena kesaksian tiap hari banyak banget bagaimana manfaat kuasa doa
yang ajaib yang Tuhan berkati terjadi di dalam live streaming ini. Kitab Mazmur 107 ayat 35. Firman ini untuk saudara yang sedang mengalami kesulitan keuangan, kekeringan, usaha toko sepi, apa yang dikerjakan misalnya merintis sesuatu kok tidak jadi, tidak berbuah, terhambat. Firman ini datang untuk membuat engkau paham bahwa kasih Tuhan ajaib sanggup menolong engkau dan tidak akan membiarkan engkau terus dalam keadaan terpuruk seperti saat ini. Yesus adalah jawaban. Mazmur 107 ayat 35 ada tertulis firman Tuhan Yesus, dibuatnya padang gurung menjadi kolam air. Bisa kita bayangkan sebentar. Padang gurung itu gersang, kering. Jangankan susah air, tidak ada air. Ada sedikit air diserap, ada sedikit hujan diserap. Karena begitu namanya padang gurung itu panas, kering kerontang. Tetapi firman Tuhan datang, tidak ada yang mustahil. Padang gurung oleh firman Tuhan yang datang dapat dibuatnya menjadi kolam air. Senang banget ya kalau kita misalnya hari ini tiba-tiba dapat rezeki nomplok. Bapak Ibu yang sedang dalam pergumulan ekonomi tiba-tiba hari ini dapat rezeki nomplok. Senang apa sedih? Ayo saya tanya. Oh, senang. Kalau sedih terharu lah, Pastor. Firman Tuhan datang hari ini lebih daripada rezeki nomplok. Tuhan mau menolongmu. Tuhan mau membantumu. Terus, Pastor, apa yang saya mesti buat hari ini? Saya mau ajak saudara sekalian, mari mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan itu melakukan firman-Nya, menjauhi larangannya. Ya, ketika rame-rame mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan. Mari, hai jiwaku, hai setiap jiwa, mari kita mengasihi Tuhan. Justru dalam kondisi ketika engkau ada di tempat mungkin saat ini padang gurung, kesulitan, ini waktu yang terbaik untuk engkau memberikan hidupmu mengasihi Tuhan. Tidak semua sih, tapi saya melihat kadang-kadang orang yang sudah, kalau kata bahasa Makassar, dila jumi doe gitu ya, dia biasanya lebih tertarik mengasihi harta, aset, ataupun apa yang dia miliki. Tapi saya juga melihat dalam pengalaman dan saya melihat banyak cerita gitu ya, saya baca buku, banyak orang justru memilih, entahlah dia memilih mengambil keputusan atau karena kepepet atau karena tidak ada jalan lain, akhirnya di dalam situasi-situasi dia kering, sukar, terpuruk, dia akhirnya memberi dirinya kepada Tuhan untuk mengasihi Tuhan. Firman Tuhan datang hari ini, saudara mungkin dalam keadaan baik-baik, puji Tuhan, atau tidak sedang baik-baik saja, mari kita memberi diri mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan itu apa? Mengasihi Tuhan adalah melakukan perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Ya, Tuhan mau kita mengasihinya. Seperti tercatat di dalam, kita kembali, Yohanes 14 ayat yang ke-15 sampai 16. 2 ayat lagi nih, kita buka ya. Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai ayat yang ke-16. Puji syukur, puji Tuhan. Iya, Yohanes 14 ayat 15 sampai 16. Puji Tuhan, puji syukur. Iya, makasih. Wah, banyak sekali yang posting ulang, yang share, mencatat ayat-ayatnya. Senang sekali. Ada puluhan ribu orang yang menyaksikan ini. Dan juga ada yang bantu tap-tap layar ya di TikTok. Puji Tuhan. Yeay. Yohanes 14 ayat 15 sampai 16. Ada tertulis firman Tuhan Yesus. Inilah ajakan Tuhan Yesus untuk kita hidup mengasihinya. Apa kata firman Tuhan? Saya bacakan ya. Jikalau kamu mengasihi aku. Ini perkataan siapa? Bukan perkataan Rasul Paulus, tapi ini adalah perkataan Tuhan Yesus. Terus berkata apa? Kalau kamu mengasihi aku. Jadi Tuhan mau kita hidup
dan mengasihi Tuhan. Karena memang sudah sepantasnya kita mengasihi Tuhan. Kita ini ciptaan Tuhan, kita ini buatan Tuhan. Maka semestinya kalau ada kasih yang kita harus persembahkan yang terbaik, itu kasih kita kepada Tuhan Yesus. Tuhan berkata, jikalau kamu mengasihi aku. Mari ketika rame-rame mengasihi Tuhan. Ayo saya mau lihat mana komentarnya. Mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan. Puji Tuhan. Ya, mengasihi Tuhan. Saya. Siapa nih yang mau mengasihi Tuhan? Tangan-tangannya. Yeay. Jikalau kamu mengasihi aku, kata Tuhan Yesus, kamu akan menuruti segala perintahku. Mari tinggalkan hidup kita yang lama, kita memberi diri bertobat hari ini. Mari tinggalkan sifat-sifat yang lama, peragu, bimbang, tukang komplain. Mari hari ini kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, segenap akal budi kita. Waktu engkau buat ini namanya mujizat instan. Kenapa? Karena tiba-tiba engkau mengalami kelegaan saat ini. Waktu engkau berkata, aku mengasihi Tuhan, aku serahkan hidup pada Tuhan Yesus, maka saudara akan langsung merasakan kelegaan instan. Puji Tuhan. Ayat 16. Tuhan Yesus berkata apa? Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Ya, kalau saudara membaca Alkitab, tentu kita tahu bahwa yang dimaksud ini adalah Roh Kudus, Ruach HaKodes, Parakletos. Maksudnya Roh Kudus itu roh yang keluar dari Bapa, yang diberikan untuk dunia ini di hati setiap orang yang percaya kepadanya. Amin. Namun saya mendapatkan rema di sini. Ketika saudara-saudara memberi diri mengasihi Tuhan, seperti firman Tuhan hari ini, ajakan Tuhan Yesus, maka Tuhan juga sanggup dengan caranya yang kreatif untuk menolongmu dengan mengirimkan penolong-penolong daripadanya. Seperti tadi, tiba-tiba ada rezeki nomplok dari orang baik, ya. Saya kemarin baca kesaksian, dari sekian banyak kesaksian, ada orang yang sudah terjepit pinjol, dan dia bahkan sudah ada rencana untuk mau mengakhiri hidupnya, karena begitu beban berat dan rasa takut. Kita doakan lewat live streaming, dan alhasil apa yang terjadi setelah didoakan, ini kesaksian langsung ya, dia mendapat bantuan dari orang baik. Dia pun tak sebut siapa, saya pun tidak kepo, tapi saya membaca kesaksiannya, sehingga bantuan itu ditransfer di rekeningnya, ya, dan dia bisa menyelesaikan masalahnya. Ini rezeki nomplok. Tapi saya katakan, karena saya banyak melayani orang banyak, jadi saya punya kisah, kesaksian, pengetahuan dari hidup orang yang ditolong Tuhan itu sangat kaya. Saya bisa bagikan ini karena benar-benar rezeki nomplok itu ada. Benar-benar Tuhan bisa dengan cara kreatif menolongmu dengan mengirimkan orang lain menjadi perpanjangan tangannya. Saya percaya firman ini sangat menguatkan saya juga secara pribadi dan saudara-saudara terkasih. Mana pribadi yang dengar firman dan dikuatkan saya puji syukur, puji Tuhan. Tuhan selalu menolong kita. Biarlah pujian yang akan saya bawakan ini akan membawa setiap hati untuk merasakan pertolongan Tuhan Yesus Kristus. Amin, 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 amin. Siapa yang pernah dengar pujian tentang Tuhan selalu menolong kita? Saya. Sebentar, pastor doakan ya. Yang mau didoakan juga air dan minyaknya, silakan disiapkan sejak sekarang ini.